ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir guna mengikuti webinar pada hari ini. Izinkan saya, Yustika Fahraina, sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada webinar hari ini dengan judul Webinar Kesehatan HIV dan AIDS, Kenali, Cegah, dan Stop Stigma pada HIV. Sebelum memulai acara, saya akan menyampaikan outline susunan acara pada hari ini, diawali dengan pembukaan, menyanyikan Indonesia Raya, sambutan Kepala UPTD Puskesmas Pamulang, sekaligus membuka webinar, dilanjutkan oleh narasumber pertama, Ibu Dr. Aprilia Krisliana MKM, dilanjutkan oleh narasumber kedua, Profesor Siti Novi Romlah, SST MEP PhD, dan narasumber ketiga oleh Dr. Nur Hikmah. Diskusi dan tanya jawab diakhiri dengan kesimpulan dan penutup. Agar diskusi kita hari ini berjalan dengan baik, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan dalam seminar ini. Peserta hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Pada saat narasumber bicara, mikrofon peserta diharapkan untuk di-mute. Pemaparan dari masing-masing narasumber selama 20 menit dan sesi diskusi akan dilakukan secara panel setelah ketiga narasumber memaparkan seluruh materi. Pada sesi diskusi, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand dan menunggu persetujuan dari host. Memasuki acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin bersiap duduk. Baik, terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti selama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala UPTD Puskesmas Pamulang sekaligus membuka webinar pada hari ini. Kepada Dr. Fitria Oriza MKM, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena ridhonya lah kita bisa melaksanakan kegiatan webinar kesehatan pada pagi hari ini. Yang saya hormati para narasumber, Dr. April dari Ukor Kesehatan Pencegahan Penyakit Menular dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Yang saya hormati Profesor Siti Novi Romlah dari Uspikes WDH. Alhamdulillah pada hari ini berkenan menjadi narasumber. Narasumber yang ketiga Dr. Nur Hikmah, dokter koordinator pengobatan PDP di Puskesmas Pamulang. Ya, pada hari ini alhamdulillah UPTD Puskesmas Pamulang berinisiatif bekerja sama dengan Stikes WDH mengadakan webinar kesehatan HIV dan AIDS, kenali, cegah, dan stop stigma pada HIV. Dalam rangka di bulan Desember ini masih memperingati Hari AIDS sedunia, yang mudah-mudahan webinar pada hari ini bisa memberikan informasi dan pencerahan bagi kita untuk kita stop stigma pada orang dengan HIV AIDS. Karena yang harus dicegah itu adalah penyakitnya, tapi bukan mengecilkan orangnya atau penderita. Mudah-mudahan acara hari ini lancar, khususnya bagi para peserta bisa mengikuti dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa nanti ke depan akan bisa rutin dilaksanakan oleh Puskesmas Pamulang bekerjasama dengan pihak-pihak baik itu dari kampus maupun dari lintas profesi dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Seminar webinar kesehatan pada hari ini resmi saya buka. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Fitria Oriza MKM atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan oleh narasumber pertama kita, yaitu Dr. Aprilia Krisliana MKM. Sebelum memulai pemaparan, izinkan saya membacakan CV dari beliau. Dr. Apriliana Krisliana MKM, beliau lahir di Jakarta, telah menempuh pendidikan sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, kemudian berlanjut di S2, pasca sarjana FKM UI. Beliau tinggal di Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan, dan saat ini bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sebagai subkoordinator P2PM. Selamat pagi, Dr. April. Pagi, Mbak. Selamat pagi, Dok. Ya. Baik, untuk dibantu di-share screen oleh panitia ya, Dok ya. Boleh. Ya. Oke. Langsung dimulai. Suara saya terdengar ya? Suara Terdengar, Dok. Terdengar. suara saya terdengar. Ya. Ya, terdengar. Oke. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Pagi. ya pertama-tama saya menyambut baik webinar hari ini ya, karena kita dalam rangka Hari AIDS Sedunia, karena masih di bulan Desember. Di awal Desember, tanggal 1 Desember kita memperingati Hari AIDS Sedunia, dan gaungnya diharapkan bisa sepanjang tahun kita
kita bisa mengenal tentang HIV, AIDS, dan di sini ada saya sebut PIMS ya, penyakit infeksi menular seksual. Oke, next aja Mbak, yang pertama. Next. Ya, saya sampaikan sedikit kebijakan tentang pencegahan dan penularan HIV AIDS di khususnya nanti di Kota Tangerang Selatan. Next. Oke. Diperbesar. Ya, untuk kita lihat dulu kondisi epidemi HIV di Indonesia ya. Jadi untuk pemodelan situasi HIV/AIDS ya di Indonesia saat ini untuk estimasi orang dengan HIV/AIDS tahun 2023 adalah sebanyak 515.455 kasus ya. Di mana secara nasional penularan HIV ini sifatnya adalah terkonsentrasi pada populasi kunci ya. Jadi yang namanya fase epidemi terkonsentrasi adalah fase di mana penularan HIV itu terjadi sangat cepat dan terakumulasi di populasi yang berisiko tinggi yang kita sebut sebagai populasi kunci. Jadi nanti kita Nah, prevalensinya itu kebanyakan di usia dewasa di atas 15 tahun sebesar 0,26%. Dan kita lihat ini dari pemetaan yang gambarnya merahnya hitam, itu adalah konsentrasinya adalah di daerah Papua dan Jawa ya. Berarti wilayah kita Banten itu masuk di dalamnya ya, konsentrasi di populasi kunci ya. Dan kalau kita lihat dari tren infeksi HIV baru, di mana kita dari tahun 2010 sampai 2030 kita berusaha memotret ini untuk infeksi HIV baru. Dari 10 tahun pertama, dari 2010 sampai 2020, kita baru bisa menurunkan kasus infeksi baru HIV sebesar 43%. Nah, di 10 tahun kedua, diharapkan kita bisa benar-benar menekan kasus infeksi HIV baru sampai sekitar 5.000 ya. Jadi harusnya usaha kita harus lebih dipercepat, kita harus lebih keras lagi berupaya karena ini juga sudah endingnya sudah di 2023, 7 tahun lagi kita harus mengejar untuk supaya kita mencapai target ending AIDS ya. Di mana target ending AIDS itu kita kenal ada 3-0, yaitu zero yang pertama adalah tidak ada kasus infeksi HIV baru, zero yang kedua adalah tidak ada kematian akibat HIV/AIDS, dan zero yang ketiga adalah tidak adanya stigma dan diskriminasi ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menargetkan triple 95, yaitu 95 yang pertama adalah 95% orang dengan HIV mengetahui statusnya. Jadi kita harus gencar nih untuk melakukan screening ya. Lalu triple 95 yang kedua itu adalah ODIF yang sudah mengetahui statusnya itu segera mendapatkan pengobatan ARV ya. Dan yang ketiga, triple 95 yang ketiga adalah orang yang sudah mendapatkan pengobatan ARV 6 bulan kemudian dia harus bisa memeriksakan dan melihat kondisi viral load-nya di tubuhnya apakah sudah tersupresi atau tidak. Jadi ini yang bisa menggambarkan keberhasilan dari pengobatan ya. Ini jalannya kita ya. Jadi triple 95. Next. Oke, ya. Belum Mbak, sebelumnya. Ya. Jadi ini progres capaian yang sudah kita capai sampai akhir kemarin di September 2023 ya. PR kita masih banyak karena untuk triple 95 tersebut kita masih
belum bisa mencapai ya. Ini untuk yang pertama, untuk ODIF hidup dan mengetahui statusnya, kita baru mencapai 88% dari 95% ditargetkan. Untuk ODIF yang mendapatkan pengobatan jauh lebih kecil, bahkan kurang dari 50% mereka mendapatkan pengobatan ARV, dan ini merupakan tantangan kita ya untuk ODIF tersebut segera mendapatkan pengobatan ya. Lalu untuk ODIF yang sedang dalam pengobatan ARV yang dites viral load-nya ini masih jauh lebih kecil lagi, dan yang tersupresi baru 33%-nya. Jadi ini artinya bukan kerja orang program, bukan kerja orang dinas kesehatan, tetapi kita juga harus bahu-membahu, kita harus berkolaborasi bersama dengan komunitas, masyarakat, CSR, pemerintah, swasta, dan lain-lainnya, ya. Sehingga kita harus untuk mencapai ending age itu kita bisa bergandengan tangan ya. Ini kolaborasi semuanya itu diperlukan ya. Apalagi dengan tema kita kali ini Let Community Lead ya. Nanti kita kita akan bahas. Next. Nah, ini untuk situasi di Kota Tangerang Selatan dilihat dari trennya dari 2015 sampai 2003. Kita lihat 2 tahun belakangan ini 2022 dan 2023, walaupun 2022 mungkin masih diselimuti oleh kondisi COVID ya, kita lihat ada peningkatan tren kasus HIV ya. Ini sebetulnya ini dengan peningkatan penemuan kasus HIV ini sebetulnya itu adalah upaya kita, kerja keras kita, di mana kita selalu menggaungkan untuk screening HIV ya. Jadi ini merupakan kerja keras kita bersama ya. Jadi peningkatan kasus ini jangan kita takutkan, tetapi dengan ditemukannya kasus HIV, semakin mereka cepat ditemukan, semakin mereka cepat diobati, dan hidupnya mereka juga bisa terjaga dan juga bisa memutus mata rantai penularan untuk HIV/AIDS ya. Oke, next. Next. Oke, ini untuk kita ketahui untuk sebaran kasus HIV positif per kecamatan ya. Memang kalau untuk kasus-kasus HIV ini kita memang lebih banyak yang luar wilayah ya. Kenapa? Karena memang pasien-pasien HIV ini berhubung stigma dan diskriminasi masih kuat. Mereka hidupnya biasanya masih nomaden. Mereka biasanya jauh dari tempat tinggalnya, mungkin dari wilayah KTP-nya, domisilinya, karena mereka tidak ingin diketahui statusnya. Dan ini merupakan PR kita bersama bahwa tadi zero stigma dan diskriminasi, bahwa kita mengupayakan orang-orang HIV dan ODIF ini supaya mau berobat dan mereka sama, kita perlakukan sama dengan pasien-pasien lain yang punya penyakit ya. Jadi tidak dibeda-bedakan ya. Ini kita lihat bahwa untuk di Tangerang Selatan sendiri, mungkin wilayah-wilayah yang berbatasan dengan DKI Jakarta, karena DKI Jakarta juga memang populasinya tinggi dengan HIV/AIDS, jadi konsentrasinya lebih banyak di daerah-daerah yang berbatasan ya dengan DKI Jakarta. Next. Oke, ini untuk penemuan kasus HIV untuk berdasarkan usia, kita lihat bahwa yang tertinggi adalah di usia 25 sampai 49 tahun, di mana di usia ini aktivitas seksual normal meningkat ya. Itu jadi tertinggi adalah di usia 25 sampai 49 tahun 67%. Di bawahnya ada di usia di bawahnya adalah 20 sampai 24 tahun sebesar 20%, dan yang terkecil di bawah 1 tahun adalah 1%, di mana kasus-kasus HIV/AIDS yang di bawah 1 tahun ini biasanya adalah merupakan penularan vertikal atau penularan HIV/AIDS yang berasal dari ibu dengan positif HIV. Ya. Next. Oke. Kalau untuk per jenis kelamin, lebih banyak laki-laki
ya, 80%, 4 kali lipat dibandingkan dengan perempuan. Next. Oke. Nah, ini untuk sebaran kasus HIV/AIDS tahun 2018 sampai 2023. Jadi di HIV/AIDS ini kita mengenal yang namanya kelompok berisiko, yaitu ibu hamil, pasien TB, dan pasien IMS atau pasien infeksi menular seksual, dan populasi kunci. Populasi kunci itu di sini ada LSL, lelaki seks lelaki, WPS, wanita pekerja seksual, penasun, pengguna nafsa suntik, waria, wanita pria, dan yang satu lagi sebetulnya ada WBP, warga binaan pemasyarakatan. Tetapi di Tangerang Selatan, karena kita tidak punya lembaga permasyarakatan atau LP, kita populasi kuncinya adalah 4 aja ya. Dan kita lihat kalau dari grafik di sini untuk sebaran kasus HIV terbesar adalah LSL ya. Jadi sekarang kita juga kalau zaman dulu kita namanya yang kita takutkan adalah ketika hubungan laki dan perempuan masih muda kita ketakutkan. Tetapi sekarang yang kita khawatirkan justru malah sekarang sesama jenis ya. Kita lihat bahwa kasusnya trennya itu makin meningkat dari tahun ke tahun ya. Populasi terbesar yang kedua adalah di pasien TB. Jadi pasien TB itu sekarang harus di screening HIV karena banyak ternyata terkena TB karena memang dia kondisinya adalah sedang HIV, dia adalah penderita HIV/AIDS, imunnya turun dan dia gampang sekali tertular TB. Dan untuk pasien-pasien HIV saat ini juga wajib untuk di screening TB-nya karena banyak penderita HIV yang meninggal bukan karena HIV-nya tetapi karena TB-nya. Untuk populasi yang berikutnya nanti bisa dilihat dari gambaran berikutnya. Next. Oke. Nah, ini tantangan utama kita, yaitu yang pertama adalah upaya pencegahan ini belum cukup efektif dalam mencegah infeksi baru. Jadi, tadi kita lihat bahwa untuk penemuan kasus HIV itu banyak yang belum mendapatkan pengobatan ARV ya, sehingga kita masih belum bisa memutus mata rantai penularan infeksi HIV ini ya. Jadi kita harus berupaya lebih keras untuk bagaimana upaya pencegahan ini selalu kita gencarkan, selalu kita gaungkan ya. Lalu yang kedua adalah belum semua fasilitas kesehatan yang memberi tes HIV. Jadi baru sebesar 39% dapat memberikan pelayanan pengobatan HIV, menyebabkan jarak pengobatan yang jauh. Jadi masih ada keterbatasan penderita HIV untuk mendapatkan pengobatan. Karena memang untuk memberi layanan pengobatan HIV itu memang tidak mudah. Jadi memang harus butuh pelatihan dulu dan ini merupakan satu tim terdiri dari dokter, dari para medis, dari bagian farmasi, pengobat farmasi untuk stok logistik obatnya, lalu juga dari pencatatan rekam medisnya, lalu juga dari analis labnya, dan ini memang harus bergabung semuanya. Jadi memang butuh pelatihan dan untuk Tangsel sendiri kita bertahap ya. Jadi memang tes HIV bisa di semua layanan, tetapi untuk pengobatannya masih terbatas ya. Lalu kemudian banyak loss to follow up dari ODIF yang berobat, terutama di 12 bulan pertama. Jadi kita ketahui bersama bahwa pengobatan HIV itu memang seumur hidup. Jadi terkadang mereka lelah, mereka denial, tidak mau terus berobat ya. Jadi capaian ODIF-nya akhirnya yang berobat berkurang dan ketika mereka mungkin sudah enakan tanpa mengetahui status viral load-nya, mereka sudah bosan dan sudah pindah mungkin ke sistem pengobatan yang lain, tidak mau minum obat HIV ya. Gitu.
Lalu yang berikutnya adalah banyak ODIF yang sedang berobat belum mendapat akses untuk tes viral load mengukur keberhasilan pengobatan. Jadi memang untuk tes viral load ini kita memang memerlukan mesin khusus semacam TCM, tes cepat molekuler, atau memang ada alat tes khusus untuk viral load, dan untuk Tangsel sendiri kita coba meningkatkan akses untuk tes viral load ini ya. Nanti ada datanya di belakang ya. Oke, next. Nah, ini untuk perkembangan layanan HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual di Tangerang Selatan, ini yang sudah kita upayakan ya. Untuk konseling testing yang terintegrasi dengan SIHA. Jadi untuk sistem pencatatan dan pelaporan HIV/AIDS itu kita menggunakan namanya SIHA. Itu sebuah aplikasi sistem informasi HIV/AIDS ya. Untuk SIHA ini kita sudah beranjak dari SIHA 17 ke SIHA 21. Jadi mulai September kemarin kita sudah launching SIHA 21, di mana keunggulan untuk SIHA yang tipe 21 itu, Mbak berbalik ini, maaf. SIHA-nya itu adalah sudah berlaku secara nasional sehingga tidak terjadi double report. Kalau zaman dulu untuk SIHA 17 ketika ada ketemu satu kasus HIV/AIDS di satu daerah, kita sulit melacak pasien ini apakah pernah berobat di tempat lain atau pernah menghilang atau pernah itu kasus statusnya tidak terlacak. Tetapi sekarang dengan sistem SIHA 2.1 sekarang pasien sudah terintegrasi secara nasional, jadi bisa terlacak. Juga untuk logistik sudah bisa terangkum juga di SIHA tersebut ya. Nah, ini untuk layanan di Tangerang Selatan untuk seluruh puskesmas, 35 puskesmas kita sudah terintegrasi dengan SIHA. Untuk 3 rumah sakit pemerintah juga sudah. Untuk rumah sakit swasta baru 12 rumah sakit swasta dari 30 rumah sakit swasta di Tangerang Selatan, dan ada 1 klinik Pratama. Lalu kita juga sudah membuka untuk layanan pemeriksaan TCM viral load di 6 puskesmas dan 1 rumah sakit, yaitu RSU Kota Tangerang Selatan. Nah, 6 puskesmas ini TCM ini memang masih kita menggunakan pemakaian bersama TCM TB. Jadi kita memang mendapatkan TCM TB itu dari Kemenkes ya. Kita ada 8 alat TCM TB, tetapi yang ini yang kita gunakan untuk pemeriksaan viral load, pemeriksaan bersama ada 7 TCM, dan kita sedang menunggu untuk di Rumah Sakit RSU Kota Tangerang Selatan akan dihibahkan kembali oleh Kemkes 1 TCM yang khusus untuk pemeriksaan viral load ya. Semoga dalam waktu dekat kita menerima alat TCM ini ya. Lalu untuk layanan pengobatan HIV yang berupa PDP, perawatan dukungan pengobatan, itu yang dulu tahun lalu kita masih 12 puskesmas, sekarang sudah berkembang menjadi 25 puskesmas, lalu 3 rumah sakit pemerintah dan 6 rumah sakit swasta. Semoga layanan ini mendekatkan pasien HIV dan AIDS untuk mau melakukan pengobatan, tidak perlu jauh-jauh dan tidak perlu malu untuk melakukan pengobatan ya. Lalu kita juga sudah melaunching untuk layanan pemeriksaan EID, Early Infant Diagnosis, di 3 rumah sakit pemerintah dan 35 puskesmas. EID ini adalah pemeriksaan pada bayi yang baru lahir dari ibu yang positif HIV. Jadi kita mengirimkan sampelnya, spesimennya, bukan orangnya yang bukan pasiennya yang kita kirim ya. Jadi semakin cepat kita mendiagnosa bayi-bayi yang lahir dari ibu yang HIV positif, semakin cepat kita tata laksana bayi-bayi tersebut bisa hidup lebih secara normal ya, karena mendapatkan ARV bisa lebih cepat ya. Ini merupakan layanan HIV/AIDS di Tangerang Selatan. Next. Nah, ini tadi untuk puskesmas-puskesmas letaknya yang PDP ya, tadi dari 25 puskesmas. Nanti mungkin audien bisa melihat, mungkin kalau nanti ada itu tempat-tempat mana yang bisa untuk layanan pengobatan HIV ya. Next. Oke.
Ini sejalan dengan tema kita tahun ini, bergerak bersama komunitas Akhiri AIDS 2030. Ini ada program dukungan atau kerjasama terhadap komunitas untuk pengendalian HIV/AIDS. Jadi memang untuk kasus-kasus HIV/AIDS kita amat sangat tergantung dengan komunitas atau lembaga ya. Dan lembaga ini di Tangerang Selatan ini belum ada. Jadi kita masih masih lembaga ini banyak di daerah Tangerang, bukan di Tangerang Selatan. Tetapi mereka masih membantu kita, mereka mendapat dukungan dari Global Fund atau NGO untuk membantu kita dalam proses penjangkauan dan pendampingan. Jadi kita masih belum memakai kader yang biasa ya. Jadi di sini untuk program dukungannya adalah yang pertama adalah penguatan kompetensi komunitas dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penemuan kasus dini sampai kepada penjangkau di daerah atau fasiankes. Jadi memang karena ilmunya atau pengobatan HIV ini juga berjalan terus, berarti untuk orang-orang yang memang menjangkau, mendampingi itu perlu ditingkatkan untuk kompetensinya. Ilmunya harus bertambah terus ya. Bagaimana mendekatkan kepada pasien-pasien ODIF ya. Lalu yang kedua adalah penguatan pendampingan. Kita menjangkau untuk komunitas dan konsultasi di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Lalu berikutnya adalah penguatan validasi data untuk komunitas dan fasiankes. Jadi data kita mulai tampilkan data yang akurat, data yang terbridging satu sama lain di semua fasiankes dan juga bisa dimanfaatkan oleh komunitas ya. Lalu yang berikutnya adalah mekanisme penjangkauan dan rujukan. Jadi kita harapkan ke depannya untuk penjangkauan dan pasien-pasien HIV yang memerlukan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi itu kita upayakan untuk bisa lebih terakomodir ya. Lalu berikutnya adalah pendampingan sampai pada pemeriksaan viral load. Jadi tadi banyak pasien yang memang sudah pengobatan ARV, tetapi mereka belum memeriksakan viral load-nya. Mereka belum tahu bahwa obat-obat yang mereka minum itu berhasil atau tidak mensupresi kadar virus di tubuh mereka. Jadi kita gencarkan untuk pemeriksaan viral load ini ya. Dan di tujuan akhirnya kita harapkan untuk pencapaian target program tadi ending age di tahun 2030. Dan tentunya yang terakhir kita harapkan ada monitoring dan evaluasi yang selalu secara kontinu diikuti bimbingan teknis yang terus-menerus pada setiap tantangan yang dihadapi. Jadi karena kesehatan itu merupakan hal yang dinamis dan di depannya selalu ada tantangan-tantangan yang tidak terduga, tentunya akan perlu selalu untuk dibimbing secara teknis. Next. Next. Ya, sudah ya. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dokter April atas materi yang disampaikan. Sungguh menambah banyak ilmu bagi peserta-peserta yang lain. Izin dok untuk panel diskusi akan dilakukan panelnya setelah Ya, ketiga narasumber setelah memaparkan acara. ya, terima Kemudian kasih, untuk Kak. selanjutnya lanjut untuk pemaparan kedua. Pemaparan selanjutnya oleh narasumber kita yang inspiratif sekali, Ibu Siti Novi Romlah, SST, MEP, PhD. Kepada Ibu Siti, dipersilahkan. Iya, terima kasih Mbak Yustika. Suara saya jelas Mbak. Jelas Ibu, selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi juga Mbak Yustika. Ibu Novi, izin Ya, Mbak. sebelum memaparkan materi, izinkan saya membacakan CV dari Ibu. Ya, silakan Mbak. Belum. Baik, mohon izin.
Baik, Ibu Siti Novia, SST MEP PhD. Beliau lahir di Tangerang dan saat ini tinggal di Kelurahan Serua Indah, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Beliau memiliki riwayat pendidikan yang luar biasa sekali, Bu. Mulai dari pendidikan D3 Kebidanan hingga sekarang saat ini sedang menempuh program studi PhD ya, Bu, ya, di Malaysia. Untuk program Health Science di Lincoln University of Malaysia. Dan dengan beragam kegiatan organisasi yang telah diikuti, diantaranya Kuaran Gerakan Pramuka Kota Tangerang, kemudian Himpunan Mahasiswa Prodi D3 Kebidanan di Rangkas Bitung, kemudian lanjut kembali ke Badan Eksekutif Mahasiswa hingga saat ini sebagai anggota dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan APKIN, Korwil Banten, Ikatan Bidan Indonesia, IBI Ranting Pamulang. Ibu Siti Novi Romla saat ini sebagai Wakil Ketua 2 di Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, juga menjabat sebelumnya sebagai Kaprodi Kebidanan, dan telah mengikuti begitu banyak seminar dan penelitian dan publikasi yang telah dilakukan. Baik, untuk kepada Ibu Siti Novi Romla, waktu dan tempat dipersilakan, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Yustika atas perkenalannya. Izin untuk memulai. Yang kami hormati Dr. Fitria Oriza selaku Kepala Puskesmas UPTD Puskesmas Pamulang. Yang saya hormati pula para narasumber. Narasumber yang pertama Dr. Aprilia Krisliana MKM yang tadi sudah sama-sama kita simak paparan dari beliau. Kemudian yang saya hormati pula narasumber yang ketiga, Ibu Dr. Nur Hikmah selaku Dokter Koordinator Pelayanan dan Pendampingan HIV di Puskesmas Pamulang. Pada kesempatan hari ini saya senang sekali tentunya di sini bersama-sama dengan para peserta, ada dari berbagai puskesmas kalau yang saya perhatikan, kemudian juga ada ibu-ibu kader dan juga ada mahasiswa yang sudah ikut bergabung. Senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu semua dan ada Bapak ya. Dalam ruang maya ini mudah-mudahan tetap bisa kita menyimak dengan baik ya, walaupun kita laksanakan secara online. Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah sama-sama kita simak dari pemateri yang pertama tentang kondisi terkini perkembangan dari HIV/AIDS. Dan tadi juga sudah disampaikan kita memang saat ini diingatkan di bulan Desember ini dengan pandemi HIV/AIDS belum juga usai gitu ya. Kalau pandemi COVID-19 kita sudah melewatinya gitu ya. Kalau HIV dari mulainya sampai dengan hari ini. Ini perkenalan sedikit. Saat ini saya adalah pendidikan saya di dunia kebidanan, lalu juga saya sebagai dosen dan sebagai trainer di LPK Sasmita Karya Husada. Kemudian untuk gelar akademiknya, alhamdulillah kemarin baru selesai di Februari pendidikan S3-nya. Karena harus terus mengembangkan ilmu dan juga kita berkecimpung dalam dunia yang terus berubah gitu ya. Sehingga kami di pendidikan khususnya dituntut untuk terus mengupgrade akademik begitu. Pada kesempatan hari ini gambaran dari outline yang akan saya sampaikan adalah awal mula dari virus HIV ini muncul, kemudian HIV/AIDS dalam data, mungkin nanti banyak saya lewatkan karena tadi sudah banyak disampaikan oleh pemateri kita yang pertama. Kemudian bagaimana HIV/AIDS itu ketika sudah masuk sampai perjalanannya dalam tubuh manusia, etiologi dari penyakit HIV/AIDS, manifestasi klinis, gejala-gejala apa saja yang muncul ketika seseorang masuk virus HIV atau HIV ke dalam tubuhnya, lalu cara penularan, pencegahan, dan treatment yang diberikan pada ODIF atau orang dengan HIV/AIDS. Ya,
Pertama adalah kita ke sejarah munculnya HIV/AIDS. Itu di sekitar tahun 1800-an berawal dari penyakit AIDS ini, dari virus HIV berasal dari Kinshasa atau Republik Demokratik Kongo. Saat itu para ahli meyakini bahwa HIV berasal dari spesies simpanse yang menular pada manusia. Jadi sampai saat ini pun banyak penyakit yang zoonosis. Semula hanya terjadi di hewan, tapi pada akhirnya berpindah ke manusia. Termasuk yang sekarang kan sedang ada cacar monyet gitu ya, monkeypox, kemudian virus COVID-19 sebelumnya dari SARS itu banyak yang akhirnya sekarang malah menjadi pandemik di manusia, termasuk juga dengan virus HIV ini. Kemudian di tahun 1970-an itu kasus HIV/AIDS ditemukan di rumah sakit di negara-negara Afrika Sub-Sahara pada akhir tahun 1970-an. Tetapi kasus AIDS pertama kali dilaporkan oleh Gottlieb dan kawan-kawan di Los Angeles pada tanggal 5 Juni 1981. Jadi lumayan nih pergerakannya dari tahun 1800-an ke 1970-an, awalnya di Republik Demokratik Kongo, lalu mulai menjangkiti beberapa negara yang lain. Termasuk di Indonesia, yaitu masuk di tahun 1987. Seorang wisatawan asal Belanda meninggal di Rumah Sakit Sanglah, Bali. Kematian pria berusia 44 tahun ini diakui Depkes disebabkan karena AIDS. Indonesia masuk dalam daftar pada tahun ini, masuklah Indonesia ke dalam daftar WHO sebagai negara ke-13 di Asia yang melaporkan kasus AIDS-nya. Pada setahun kemudian, di tahun 88, kita memperingati Hari AIDS Sedunia pada 1 Desember. Sebenarnya Hari AIDS Sedunia ini adalah awal mulanya dari James Bunn dan Thomas Netter sebagai humas dari World Health Organization atau WHO yang mengajukan peringatan Hari AIDS kepada Direktur Program Global. Sebenarnya bertujuan itu agar meningkatkan kesadaran dunia terhadap penyakit ini. Jadi ibaratnya kita diingatkan gitu ya, tidak tidur lelap atau menjadi penyemangat kita, pemantik kita bersama, tadi disampaikan oleh pemateri pertama, bahwa tidak bisa hanya mengandalkan 1-2 sektor, tapi harus seluruh lapisan masyarakat bekerja sama untuk bersama-sama kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dari program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Berikutnya adalah HIV/AIDS dalam data. Tadi sudah banyak disampaikan kondisi di Indonesia. Kalau saya mau narik lebih atas lagi, menurut data UNAIDS atau United Nations of HIV/AIDS yang menggambarkan data keseluruhan dunia, Indonesia itu masuk ke dalam Asia and the Pacific, gitu ya, masuk ke dalam wilayah Asia and the Pacific. Kalau kita lihat dari sebaran diagram ini, teman-teman sekalian, ini kita lihat tadi yang sudah disampaikan pula bahwa 46%-nya adalah gay men and other men who have sex with men. Jadi LSL ya, laki suka laki, seks laki begitu ya. Kalau dulu laki suka laki masih terbilang relatif lebih aman. Tapi kalau sekarang laki seks laki, sudah komunitas laki-laki sedikit, laki-lakinya kecenderungan ketertarikan seksualnya dengan laki-laki, sehingga semakin memperburuk kondisi, di mana mungkin teman-teman juga kemarin kita menyimak beberapa berita di televisi ya, ada razia di hutan-hutan di wilayah Jakarta karena banyak yang datang di tengah malam, laki sama laki, ya ternyata sedang melakukan perilaku seksual. Karena yang kita ketahui penularan dari HIV/AIDS laki-laki ini menjadi kelompok laki yang seks laki, kemudian yang kedua ini ada transgender juga saat ini sudah masuk yang tadi sudah disampaikan, karena umumnya juga akan melakukan perilaku seksual melalui anal gitu ya, melalui anus. Karena kalau laki-laki kan tidak ada lubang vaginanya, sehingga yang ada lubangnya adalah di bagian anus. Nah, anus itu memiliki mukosa yang lebih tipis dibandingkan vagina, sehingga ketika adanya perlukaan itu akan ada entry point dari virus itu untuk masuk. Ada pintu masuknya. Karena HIV ini bisa hidup di dalam sperma, maka ketika terjadinya ejakulasi, ada perlukaan di anus, si penerima yang berperan sebagai penerima penis gitu ya,
masuk ke dalam manusia, dia bisa tertular jika si laki-lakinya yang memasukin penisnya itu ada virus HIV-nya, ataupun sebaliknya ketika si penerimanya ada virus HIV-nya, lalu terjadi hubungan seksual dan ada perlukaan, maka si penisnya, lubang uretranya bisa dimasuki oleh virus HIV tersebut. Sehingga saat ini trennya sudah berubah. Di negara-negara lain itu masih banyak yang penasun, namun di Indonesia saat ini trennya sudah mulai bergeser, di mana LSL ini, seks laki ini menjadi masuk ke dalam salah satu populasi kunci dan trennya semakin meningkat. Ini saya lewatkan ya, karena tadi sudah banyak dibahas. Berdasarkan data hingga tahun Agustus 2023 di Provinsi Banten, estimasinya tadi sudah disampaikan 17.680, dan sebagian besarnya adalah 3 kabupaten kota tertinggi adalah wilayah Tangerang Raya. Di tempat kita nih ya, Kabupaten Tangerang yang pertama, lalu Kota Tangerang diikuti dengan kita Tangerang Selatan. Tadi sudah dipaparkan per kecamatan gitu ya, bagaimana gambaran di Tangerang Selatan. Artinya kondisi ini itu sudah dalam kehidupan kita sehari-hari begitu, sehingga kita harus pasang mata, pasang badan gitu ya, untuk kita bisa sama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Nah, menurut Ibu Dr. Ati ya, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Provinsi Banten, sampai di atas puncak gunung di Lebak pun kita bisa menemukan kasus HIV/AIDS. Jadi bukan masalah perkotaan atau perdesaan, artinya sudah menyebar masuk ke dalam masyarakat. Berdasarkan laporan tahunan HIV/AIDS yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, kita sekarang melihat kondisi aktual HIV, bagaimana pengobatannya dan kepatuhannya. Untuk HIV, dari baru 81% orang dengan HIV atau ODIF yang mengetahui statusnya. Tadi kalau 300 yang pertama mengetahui statusnya, kelompok-kelompok yang beresiko, kelompok-kelompok yang menjadi populasi kunci harusnya bisa kita capai untuk keseluruhan mengetahui status HIV-nya gitu ya, dilakukan tes di situ. Kemudian dari 81% ini hanya 41% yang mengikuti program ARV atau on ARV. Ini data untuk satu nasional ya. Artinya hanya setengahnya yang sudah mengetahui status HIV-nya, yang setengahnya berobat, setengahnya tidak berobat begitu. Itu tentunya untuk mencapai zero yang kedua, tadi yang sudah disampaikan, menjadi PR bersama lagi nih, karena baru setengahnya yang mengikuti pengobatan. Dari setengahnya ini, baru 19% dari ODIF yang on ARV mendapatkan viral load test dengan hasil yang menunjukkan virusnya telah tersupresi atau telah tertekan, bahkan sampai tidak terbaca gitu. Jadi ini masih kita mengindikasikan sebagai kepatuhannya, karena banyak faktor-faktor yang menyebabkan seseorang ODIF enggan untuk meminum obat padahal dia sudah mendapatkan pengobatan gitu ya. Berdasarkan hasil riset yang pernah saya lakukan itu diantaranya memang karena adanya efek samping dari obat tersebut, apalagi untuk awal-awal pemula yang meminum. Kemudian juga bagi yang sudah minum itu karena merasa tubuhnya sehat sehingga menjadi lalai kembali, padahal yang diminta tingkat kepatuhannya adalah 98% dari penggunaan ARV sebagai obat untuk menekan viral load dari HIV ini. Kemudian juga ada karena dukungan dari keluarga, dukungan dari pasangan, begitu yang menjadi seseorang mempengaruhi dalam kepatuhannya dalam pengobatan. Karena tadi disampaikan dalam kasus HIV ini kita menyebutnya adalah prevalence ya. Prevalence itu artinya tidak pernah ada kasus berkurang. Karena orang dengan HIV dia akan tetap menjadi kasus dalam HIV. Lain halnya dengan penyakit-penyakit yang lain. Misalnya kemarin kita baru bergerak dari pandemi COVID-19, kasusnya juga mencapai puluhan ribu.
Tapi semakin lama kan dilaporkannya sembuh, sembuh, sembuh. Kalau sembuh kan itu bukan kasus baru lagi ya. Tapi kalau HIV dia prevalence. Ada insiden, ada kasus yang baru, dan ada kasus yang lamanya. Sehingga itu menjadi akumulasi begitu. Nah, tadi disampaikan bahwa kita punya fast track ending the AIDS epidemic by 2030. Jadi di 2030 nih, kalau sekarang kita berada di 2023, tadi disampaikan 7 tahun lagi kita harus mencapai ini. Tapi mari kita mengevaluasi dan kita melihat data yang ada, di mana diharapkan 95% orang yang hidup dengan HIV harus mengetahui statusnya, kita baru 81%. 95% orang dengan HIV menjalani pengobatan, kita baru 41%. 95% orang yang sudah menjalani terapi mengalami penurunan jumlah virus, tapi kita baru 19%. Begitu. Dan yang teman-teman perlu kita ingat juga bahwa data-data ini itu hanya sebagai fenomena gunung es. Di mana kalau kita ibaratkan yang muncul itu, yang terlaporkan ini hanyalah yang muncul di atas permukaan air laut. Tapi yang jauh lebih banyak itu adalah yang di bawah permukaan air laut, dan itu yang tidak terlaporkan. Sehingga kalau kita melihat data seperti ini pasti realnya di lapangan akan jauh lebih banyak daripada data yang terlaporkan. Populasi kunci dari HIV tadi sudah disampaikan pula, ada LSL, waria transgender, kerja seks perempuan, dan penasun pengguna narkoba suntik gitu. Dan saat ini teman-teman sudah merebak bahwa penularannya juga pada perempuan terjadi pada pasangan populasi kunci tersebut. Jadi dari ini nih mereka punya pasangan hidupnya gitu ya. Dan ini sudah masuk pada populasi umum. Pada situasi epidemi di tanah Papua, tadi sudah digambarkan petanya begitu, mencapai hingga 2,3%. Jadi populasi kunci ini yang memiliki pasangan seksual akhirnya masuk kepada populasi umum, sehingga banyak kasus pula penelitian saya kemarin pun itu mendapatkan mereka memang mendapatkan HIV-nya dari pasangan seksualnya. Perilaku beresiko tidak mereka lakukan, tapi ibu-ibu ini mendapatkan dari pasangan seksualnya yang memang dia melakukan perilaku beresiko. Berikutnya, mari kita mengenal, setelah tadi kita mengetahui bagaimana mulanya masuk virus ini, lalu perkembangan datanya, kita mengenal bagaimana apa itu HIV dan perjalanannya. HIV atau nama virus gitu ya, Human Immunodeficiency Virus, adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Jadi Tuhan telah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan seperangkat kekebalan tubuh kepada manusia, sehingga ketika ada infeksi, baik itu bakteri berasal dari bakteri, virus, jamur, protozoa, dan yang lain-lain, itu tubuh kita sendiri bisa mengeluarkan atau melawan infeksi tersebut. Namun jika yang dimasuki adalah virus HIV ini, nah virus ini itu justru dia akan menginfeksi sel darah putih. Sel darah putih khususnya di bagian CD4. Sehingga nanti kita lihat data CD4 yang diinginkan harusnya seberapa untuk orang normal. Sehingga tentunya kalau kekebalan tubuh seseorang sudah digrogoti gitu ya, sudah dihancurkan sel-selnya, otomatis ketika ada infeksi lain yang masuk, tubuhnya tidak bisa melawan, sehingga masuklah berbagai macam penyakit. Oleh karena itu HIV/AIDS ini banyak koinfeksinya, penyakit yang disebabkan oleh virus lain yang ikut masuk, seperti tadi ada TB paru, makanya TB dan HIV itu selalu berdampingan kan, dan IMS juga selalu berdampingan, karena mungkin yang awal mulanya muncul gejalanya adalah si TB-nya. Setelah ketahuan TB harus dicek pula status HIV-nya karena adanya koinfeksi ini yang diakibatkan oleh sistem kekebalan tubuh seseorang yang sudah menurun. Lalu berikutnya tentang AIDS. AIDS adalah Acute Immunodeficiency Syndrome, yaitu kalau merupakan sindrom adalah berarti sekumpulan gejala, artinya banyak gejala-gejala yang bersatu yang timbul karena imun defisiensi, turunnya kekebalan tubuh. Turunnya kekebalan tubuh ini karena adanya infeksi dari virus dari HIV ini yang sudah menghancurkan sel-sel darah putih.
Penderita HIV memerlukan pengobatan dengan antiretroviral, jadi ARV kita sebutnya dengan berbagai macam jenisnya yang sudah ada, untuk menurunkan jumlah virus HIV dalam tubuh agar tidak masuk ke dalam stadium AIDS. Jadi agar replikasi dari si virus ini harusnya dia bertambah banyak, ini disupresi, itu ditekan dengan adanya obat ini agar virusnya tetap terkontrol atau bahkan replikasinya itu dihalangi gitu ya, sehingga seseorangnya tidak jatuh pada gejala AIDS atau kumpulan penyakit-penyakit yang lain yang masuk. Jadi kondisinya sehat-sehat aja begitu, secara klinisnya tidak ada gangguan kesehatan. Sedangkan pada penderita AIDS itu tetap membutuhkan pengobatan ARV untuk mencegah terjadinya infeksi oportunistik dengan berbagai komplikasinya. Jadi agar tidak timbul penyakit-penyakit baru gitu ya, infeksi oportunistik. Jadi baik HIV maupun sudah yang AIDS itu tetap membutuhkan pengobatan. Kalau berdasarkan kajian teori ada beberapa tahapan nih perjalanan HIV dalam tubuh manusia. Dari mulai virus ini masuk, dia akan menyerang sel CD4, limfosit atau sel darah putih atau sel T. Jadi yang dia serang adalah khusus pada sistem kekebalan tubuh manusia. Lalu binding, virus HIV ini dengan mudah menempel pada permukaan sel CD4. Hal ini bisa terjadi karena virus HIV memiliki protein sehingga sel T dengan mudah menerima virus HIV untuk masuk ke dalam selnya. Jadi ibaratnya nempelnya itu kuat karena si virus HIV ini memiliki protein sehingga klik gitu ya, ketemu. Lalu fusion, virus HIV dengan mudah bergabung dengan membran sel CD4. Hal ini dikarenakan virus HIV berusaha menduplikasi gen yang dimiliki manusia. Jadi melakukan replikasi. Di tahap berikutnya ada reverse transcription, yaitu virus HIV memiliki gen RNA dan berusaha menduplikasi gen DNA yang dimiliki manusia. Virus HIV menggunakan reverse transkriptase atau proses pembuatan RNA berutas tunggal menjadi DNA berutas ganda. Dan tahap berikutnya adalah integration. Virus HIV ini akan melepaskan dan menyelipkan DNA HIV ke dalam sel inang. Ketika sel berusaha memproduksi protein baru, sel tersebut otomatis pula akan membuat virus HIV yang baru karena dia sudah ada tahap fusion dan ada tahap transcription di situ. Pada tahap berikutnya, yaitu replication, setelah virus HIV menjadi bagian dari sel darah putih atau limfosit, virus tersebut akan memanfaatkan sel T sebagai alat untuk memproduksi lebih banyak lagi virus HIV. Ini tentunya pada kondisi yang tidak ada intervensi gitu ya, tidak melakukan pengobatan. Assembly, virus HIV yang tanpa disadari telah diproduksi oleh sel CD4 akan pindah ke permukaan sel. Virus ini kemudian berkumpul dengan berbagai virus lainnya yang belum matang atau masih dalam proses pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah budding. Virus ini akan melepas enzim yang dimiliki virus HIV. Virus yang sudah matang atau dewasa kemudian akan menjangkiti atau menularkannya pada sel CD4 lainnya. Jadi akan berputar terus-menerus gitu ya. Replikasinya dengan adanya replikasi DNA, maka akan ikut terjadinya replikasi pula. Tadi kalau kita mengikuti, maka kita juga bisa menyimpulkan dari etiologi atau penyebabnya. Penyakit HIV ini berkurangnya sel darah putih atau limfosit T helper yang mengandung marker CD4 atau sel T4. Limfosit T4 mempunyai pusat dan sel utama yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menginduksi kebanyakan fungsi-fungsi kekebalan, sehingga gangguan respon kekebalan tubuh yang akan diintervensi oleh si virus ini. Pada orang dengan sistem kekebalan yang baik, nilai CD4-nya berkisar antara 1.400 sampai 1.500 sel per mili darah. Sedangkan kalau orang yang terganggu sistem kekebalan tubuhnya, katakanlah karena adanya infeksi si HIV ini, maka CD4-nya akan menurun gitu. Kalau CD4-nya menurun kan otomatis juga kekebalan tubuhnya berkurang. Bahkan sampai beberapa kasus bisa sampai pada 0 dari jumlah sel CD4. Itulah yang kita harapkan dengan adanya ARV itu, replikasi si virusnya tidak semakin bertambah banyak karena antiretroviral virus ini. Kalau dia tidak bertambah banyak, dia tidak banyak yang menyerang sel-sel CD4 tubuh ODIF begitu. Berikutnya adalah manifestasi klinis dari apa sih gejala-gejala klinis yang
dapat dilihat. Artinya ini gejala klinis yang bisa tampak gitu ya dari hasil pemeriksaan klinis. Gejala dan tanda pada tubuh host akibat adanya intervensi dari HIV. Yang pertama adalah tahap infeksi akut. Infeksi virus tetapi tidak spesifik. Jadi ada muncul 6 minggu pertama setelah paparan HIV dapat berupa demam. Ini tidak spesifik ya karena berbagai jenis penyakit pun akan sama gitu gejalanya. Ada demam, nyeri kepala, nyeri otot dan sendi, nyeri telan, rasa letih dan pembesaran kelenjar getah bening. Jadi kalau tanda-tanda ini itu sudah ada tahap diinfeksi akut namun masih umum gitu gejalanya. Kemudian ada tahap yang kedua adalah asimptomatik atau tanpa gejala. Gejala dan keluhan yang tadi sudah muncul perlahan hilang. Ini berlangsung 6 minggu hingga beberapa bulan bahkan tahun setelah terjadinya infeksi. Jadi gejala tersebut seolah-olah sudah sembuh begitu. Bisa beberapa bulan bahkan tahun. Sedangkan terjadi internalisasi padahal saat di tahap asimptomatik ini sedang terjadi internalisasi HIV ke dalam intraseluler seperti proses yang tadi gitu ya. Dan pada tahap ini aktivitas tubuh ODIF masih normal, dia masih bisa beraktivitas seperti biasa. Lalu tahap berikutnya adalah simptomatis atau dengan gejala. Gejala dan keluhan lebih spesifik. Jadi di sini tadinya ada gejala lalu hilang karena sedang masuk ke intraseluler dari si virus ini, masuk ke dalam tahap simptomatis di mana sudah lebih muncul gejala kembali namun lebih spesifik. Dari mulai tingkat sedang sampai dengan berat, di mana berat badannya menurun, sudah terjadi penurunan berat badan, lalu terjadi sariawan pada mulut yang berulang tidak sembuh-sembuh, terjadi peradangan pada sudut mulut, dapat juga ditemukan infeksi bakteri pada saluran nafas bagian atas, dan pada tahap ini sudah mengganggu aktivitas seseorang. Kemudian berikutnya adalah tahap yang berkelanjutan yaitu AIDS. Pada tahap AIDS ini sudah signifikan gejalanya gitu ya, udah sampai tahap yang berat, di mana penurunan berat badan lebih dari 10%, kalau tadi masih kurang dari 10%, diare yang lebih dari 1 bulan, tidak kunjung sembuh, panas yang tidak diketahui penyebabnya lebih dari 1 bulan, kandidiasis, jamur ya di mulut, oral leukoplakia, tuberkulosis paru tadi, dan pneumonia bakteri. Penderita berbaring di tempat tidur lebih dari 12 jam sehari selama sebulan terakhir. Mulai di sinilah muncul infeksi-infeksi oportunistik gitu ya. Kenapa ODIF atau AIDS ini memerlukan ARV karena memang ini untuk mencegah infeksi-infeksi sekunder yang bisa muncul pada tubuh penderita AIDS. Gitu. Kalau kita gambarkan dalam sebuah skema seperti ini, ketika virus itu masuk, di mana tes HIV-nya masih negatif 3-12 minggu, sehingga pada populasi kunci itu diminta untuk melakukan pengetesan ulang ketika memang hasilnya negatif. Lalu pada tahap berikutnya adalah hasil tes sudah HIV positif, ini virus sudah berada dalam darah, bisa menularkan kepada, sehingga kalau virusnya sudah ada, ini potensi menularkan kepada orang lain menjadi lebih tinggi. Jika tidak ada pengobatan, maka akan jatuh kepada tahap AIDS, di mana ini sudah terbaring di tempat tidur gitu ya. Berikutnya bagaimana cara penularan HIV/AIDS. Kalau kita menyimak tadi, sebenarnya kita jadi mengetahui juga gambaran dari penularan HIV/AIDS ini ya dengan data-data yang tadi sudah dipaparkan. Yang pertama adalah hubungan seks tanpa kondom, baik itu per vaginal maupun per anal gitu ya. Pada kelompok yang beresiko, maka penggunaan kondom menjadi amat sangat penting begitu, termasuk juga jika pasangan seksualnya beresiko. Artinya bukan hanya si kelompok ini, tapi ketika dia punya pasangan seksual, harusnya yang merasa beresiko ini sudah juga menggunakan kondom gitu ya untuk berhubungan seksual dengan pasangan sahnya lah, katakan seperti itu. Baik itu secara vaginal maupun secara anal. Lalu penggunaan jarum suntik tadi ya, penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian pada pengguna narkoba suntik gitu. Itu beberapa waktu lalu juga kita menyimak ya di televisi itu gambaran di negara luar ya, ada wilayah seperti zombie gitu dibilang ya.
karena di sana pengguna narkobanya sangat tinggi, dia sudah tidur-tidur di pinggir jalan, saling bergantian menggunakan jarum suntik, sehingga HIV/AIDS di sana udah barang biasa lah. Lalu lewat kehamilan, persalinan, dan menyusui. Lewat kehamilan karena adanya uteroplasenter dari ibu ke janin. Lewat persalinan karena adanya darah bisa menyebabkan resiko tertular kepada janinnya, kepada bayinya yang mau dilahirkan, sehingga disarankan operasinya yang minim. Intervensi terhadap bayi yaitu melalui prosedur bedah atau operasi. Lalu menyusui karena virus HIV ini juga ada dalam air susu ibu. Oleh karenanya sekarang kan kita sudah menjalankan 10T nih ya bagi ibu-ibu hamil, di mana salah satunya adalah tes terhadap BMS dan HIV. Sehingga jika diketahui sedini mungkin, ibu-ibu hamil diharapkan bisa on ARV dengan teratur, dengan patuh, sehingga virusnya tidak banyak dalam tubuh si ibu ini dan tidak bisa menularkan kepada janinnya. Yang kita harapkan adalah tidak ada generasi yang baru lahir terkena HIV gitu ya. Lalu seseorang ini penularan umum bekerja di rumah sakit karena adanya tentunya ini bukan berarti semua yang bekerja di rumah sakit ya. Kita punya resiko lebih tinggi dibandingkan profesi yang lain karena kita bersentuhan dengan benda-benda tajam, bersentuhan dengan orang sakit yang mungkin banyak penyakit di situ. Yang tidak lazimnya adalah seks oral. Seks oral ini sepanjang di tahun 2021 saya mengikuti ini ada semacam webinar ya, webinar offline gitu, itu berkumpul bersama para ODIF gitu ya. Ada seorang, menariknya adalah seorang transgender yang dia cerita gitu ya, dia menanyakan apakah saya beresiko ketika saya melakukan seks oral dengan pasangan saya gitu. Pokoknya saya nggak tahan, saya kalau ketemu dia tuh maunya ngadu gitu, dibilang bahasanya seperti itu ya. Apakah saya beresiko untuk tertular HIV? Nah, sepanjang tidak ada perlukaan, tidak ada pintu masuk, maka tidak terjadi penularan. Memang kissing atau ciuman juga tidak menjadi media penularan gitu ya, tapi kalau ada perlukaan, ada pintu masuk, itu yang beresiko untuk jadi penularan. Kissing yang sampai itu ya mengunci gitu ya, itu kan berpotensi terjadinya perlukaan di daerah mulut begitu. Transfusi darah karena sekarang tidak lazim itu karena sekarang sudah screennya bagus gitu ya, penyakit-penyakit yang ada dalam darah pendonor itu tentunya tidak akan diberikan kepada orang lain yang membutuhkan darah, tapi ini bisa menjadi media penularan. Penggunaan mainan seks ini jika ada bekas masih ada cairan sperma di situ begitu yang digunakan oleh yang lainnya. Sulam alis, tato alis, sulam bibir ini menurut Spiritia 2021 itu jika memang penggunaan alat-alat benda tajam ini ada percikan darah di situ gitu ya, menggunakan sulam pada tentunya benda-benda yang tidak steril. Sehingga ini perlu juga kita edukasi kepada masyarakat awam bahwa mendatangi tempat-tempat kecantikan gitu ya harus dipastikan bahwa alat-alat yang digunakan adalah steril karena dia juga bersentuhan dengan darah seseorang. Kita tidak tahu penyakit apa yang ada dalam seseorang tersebut. Donor darah dan cangkok organ gitu. Ini kalau kita lihat gambarannya, HIV/AIDS ini tidak menular melalui bersentuhan kontak secara fisik, jadi tidak perlu takut. Makanya kita stop stigma itu karena seseorang bisa berubah gitu ya. Kalau dia memang populasi kunci, apalagi dia adalah kelompok yang menerima begitu ya, bukan melakukan tindakan perilaku beresiko, sehingga yang kita hindari adalah virusnya, bukan orangnya. Jadi berkontak sosial, berbicara, komunikasi, bukan halnya seperti COVID ya. Kalau COVID ketemu orang aja kita was-was, takut, jaga jarak, jauh-jauhan gitu ya. Bahkan semua serba online dulu ya. Kalau HIV/AIDS tidak demikian, Bapak teman-teman sekalian. Gigitan nyamuk pun tidak menularkan dari HIV. Berbagi alat makan bersama gitu ya, ketika misalnya dalam anggota keluarga ada yang terkena HIV, maka itu tidak menjadi media penularan. Kemudian juga batuk atau bersin dari droplet, tidak
dia bukan airborne disease ya, bukan penyakit yang disebabkan oleh penularan udara. Penggunaan kolam renang, berbagi toilet bersama itu tidak menyebabkan penularan. Tapi menular melalui hubungan seks yang beresiko, tadi tidak menggunakan kondom, melalui anal, bergonta-ganti pasangan seksual, ibu ke anak melalui proses melahirkan dan menyusui, serta penggunaan jarum suntik. Oke, berikutnya kalau kita mengetahui tentang bagaimana upaya mencegahnya. Setelah kita mengetahui bagaimana cara penularannya, tentunya kita bisa mengidentifikasi bagaimana sih cara pencegahan dari HIV/AIDS ini. Kalau dari Kementerian Kesehatan itu membagi ke dalam 5 level. Level pertama adalah primary prevention, pencegahan primer gitu ya. Tujuannya untuk mencegah atau memperlambat sebuah penyakit. Misalnya bentuknya apa? Peningkatan kesehatan dengan pendidikan kesehatan reproduksi tentang HIV/AIDS. Jadi termasuk momen hari ini adalah membuka kesadaran kita bersama, kemudian nanti kita mentransfer kembali kepada lingkungan sekitar kita, bagaimana kita bersama-sama gitu menyelesaikan permasalahan yang bukan hanya dihadapi oleh wilayah Tangsel, Banten, tapi juga Indonesia termasuk seluruh dunia begitu. Kemudian ada pelindungan khusus, misalnya penggunaan kondom bagi kelompok-kelompok beresiko. Yang kedua adalah secondary prevention atau pencegahan sekunder. Yaitu tujuan dari intervensi ini adalah memperbaiki prognosis kasus, memperpendek durasi penyakit, atau memperpanjang hidup. Jadi jangan sampai jatuh pada kondisi AIDS gitu ya dengan adanya pengobatan. Tentunya di sini membutuhkan pada kelompok beresiko, dia perlu screening atau pemeriksaan apakah sedini mungkin diketahui status HIV-nya. Dan pengobatan secara dini pada penyakit pada seseorang yang sudah mengidap HIV. Yang perlu diperhatikan juga oleh para praktisi yang berhubungan langsung dengan para ODIF, kita harus memperhatikan 5 prinsip dalam untuk memberikan tes HIV gitu. Yang pertama ada informed consent, pastikan jelas gitu, setuju, mengetahui urgensinya dari pemeriksaan ini. Kemudian confidentially, jadi harus bisa dipercaya hasilnya yang valid, bahkan mungkin jika ditemukan negatif perlu dilakukan pemeriksaan ulang. Lalu membutuhkan konseling karena ketika sudah tahu hasilnya pasti sangat membutuhkan pendampingan, jangan sampai malah pergi gitu ya, lari dari kenyataan, padahal justru dengan tahu hasilnya, ayo sama-sama kita diobati agar tidak semakin banyak orang yang tertular. Lalu correct test jika memerlukan hasilnya di tes ulang. Connection to care, jadi harus bisa juga dipastikan bahwa dia bisa mendapatkan pengobatan dan treatment dan prevention service, jadi mendapatkan pula pelayanan untuk upaya penyelesaian masalahnya ya dengan treatment. Tahap yang ketiga adalah tertiary prevention, yaitu tahap pencegahan tersier. Ini tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dan mencegah sequel dan disfungsi, mencegah serangan ulang, meringankan akibat penyakit, dan pada HIV/AIDS ini adalah untuk memperbaiki kualitas hidup. Jadi seseorang yang sudah dengan HIV pun tetap dia bisa berkarya begitu, dan banyak kita temukan seperti itu. Kegiatan pencegahan tersiernya melaksanakan rehabilitasi, pembuatan diagnosa dan tindakan pelaksanaan penyakit. Perawatan pada tingkat ini ditujukan untuk ODIF mencapai tingkat fungsi optimal. Izin Bu Novi. Ibu mohon izin waktunya 5 menit lagi. Baik, Mbak Istika. Yang terakhir tentang treatment. Tadi kalau kita sudah membahas bagaimana agar tahap-tahap ini dari primer, sekunder, dan tersier tentunya bagi ODIF maupun yang sudah jatuh pada AIDS membutuhkan treatment, di mana saat ini treatmentnya adalah sudah ditemukan berbagai obat antiretroviral ya ARV yang mendorong suatu revolusi dalam perawatan orang dengan HIV/AIDS sehingga meningkatkan survival hidup dari ODIF gitu.
Kemudian saat ini sudah ada lebih dari 40 jenis obat ARV yang telah disetujui untuk pengobatan HIV dan telah berkembang ke titik di mana efek samping obat tersebut semakin diminimalisir. Ini tentunya untuk meningkatkan kepatuhan dari para pengguna ARV sehingga tingkat nanti yang terakhir adalah supresi dari si virus ini bisa tercapai karena obat ini minim efek samping. Jadi yang ODIF tidak merasa berat untuk menjalani ini, harus minum setiap hari gitu ya. Pada Juli 2018 telah merekomendasikan dolutegravir, obat yang bisa digunakan di mana ini pada golongan kelas penghambat integrasi atau integrasi inhibitor untuk pengobatan alternatif sebagai pengganti dari efavirenz yang sudah ada begitu. Nah, saat ini kondisi yang disampaikan oleh Bapak Menkes kita, Bapak Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa di laporan beliau pada tahun penyampaian laporan SIHA gitu ya, HIV/AIDS dan IMS, masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap ODIF di kalangan masyarakat kita. Mari dengan momen ini kita stop stigma gitu ya, karena setiap orang bisa berubah, mungkin semua orang tidak ada yang sempurna, punya masa lalu, dan ketika dia sudah mau berubah, mari sama-sama kita gandeng dan lebih kepada juga pasangan-pasangan atau komunitas di sekitarnya agar tidak tertular HIV pada komunitas yang baru begitu. Namun dengan stop stigma ini, dengan jika banyak stigma, maka tentunya si ODIF ini akan enggan untuk datang ke Fasiankes gitu, karena ketahuan kenapa sih harus bolak-balik ke puskesmas. Itu yang saya dapatkan ketika wawancara, kenapa nggak datang, karena takut ketahuan kalau saya keluar rumah kok sering banget ke puskesmas, ngapain. Jadi karena masih takut dengan stigma di masyarakat, sehingga pada petugas kesehatan akan sulit dalam menjangkau ODIF, sehingga ODIF pun akan sulit dalam mengakses pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS dan PIMS, karena adanya tabu dan keengganan di masyarakat untuk membahas hal-hal terkait dengan seks. Padahal penularan HIV/AIDS dan PIMS sangat terkait dengan hubungan seks, begitu. Diperlukannya sumber daya yang besar untuk melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS yang komprehensif, bermutu, merata, dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas. Jadi, karena tadi ya gambaran petanya pun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau kemarin beberapa kali karena lagi studi di Malaysia, sering ke Malaysia cuma 2 jam nyampe, tapi kalau ke Indonesia sampai Papua itu bisa sampai 4 jam, belum nanti naik. Tadi yang petanya merah itu karena saya juga pernah riset dari Kemenkes di wilayah Papua, kita harus naik pesawat kecil lagi 2 jam, lalu kita naik speedboat 4 jam untuk bisa mengakses wilayah-wilayah terpencil Indonesia. Saking memang Indonesia ini amat sangat luas gitu ya, sehingga ini pun yang menjadi tantangan yang disampaikan oleh Bapak Menkes kita. Geografi yang sulit untuk dijangkau. Diperlukannya komitmen kuat seluruh jajaran lintas sektoral di pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan dukungan segenap lapisan masyarakat. Karena tadi kita mengingat kembali yang versus tadi ya, harusnya 95%, masih 81%. Masih setengahnya 41% gitu yang on ARV. Jadi dibutuhkan peran dari seluruh lapisan masyarakat. Dan kemarin pandemi COVID-19 berdampak pada pengalihan berbagai upaya dan sumber daya kesehatan, baik orangnya, baik materialnya gitu ya, semua adalah berfokus pada penyelesaian COVID-19. Dan mudah-mudahan setelah sekarang kembali ke dalam kondisi yang sudah dibebaskan, mungkin mudah-mudahan juga terus bebas, karena sekarang kan isunya sudah mulai meningkat lagi kasusnya ya. Akhirnya juga membuat pos untuk penanganan HIV/AIDS menjadi berkurang begitu. Ini beberapa kegiatan bersama para teman-teman ODIF dan dengan relawan-relawan begitu ya. Oke, kita ingat 3-0 2030, no more HIV transmission, no more AIDS deaths, no more stigma and discrimination. Hindari virusnya dan bukan orangnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dan saya kembalikan kepada Mbak Yustika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Novi yang telah memaparkan materinya. Bisa dilanjutkan untuk narasumber yang ketiga, yaitu
Ibu Dr. Nur Hikmah. Izin saya bacakan CV beliau. Dr. Nur Hikmah lahir di Magelang dan tinggal saat ini di Gunung Sindur, Bogor. Dan saat ini bertugas di UPTD Puskesmas Pamulang dia sebagai dokter penanggung jawab Poli PDP Anggrek di Puskesmas Pamulang. Oke, langsung saja kepada Ibu Dr. Nur Hikmah, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Yustika sebagai moderator memberikan kesempatan pada saya. Lebih tepatnya bukan materi ya. Saya ingin mengenalkan tentang Poli PDP Anggrek yang ada di Puskesmas Pamulang. Jadi Poli PDP ada di Puskesmas Pamulang, kita kasih nama dengan Poli Anggrek supaya lebih familiar, lebih enak disebut gitu ya. Langsung saja, apa Poli PDP? PDP atau kepanjangannya perawatan, dukungan, dan pengobatan, yaitu merupakan pelayanan kesehatan bagi ODIK, seorang dengan HIV/AIDS, untuk mengakses pengobatan ARV atau antiretroviral. Nah, Poli PDP HIV ini merupakan bagian dari program penanggulangan HIV/AIDS yang ada di Puskesmas, yang secara komprehensif, di mana program ini meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, Poli PDP ini masuk di kuratif dan rehabilitatif. Poli PDP apakah sama dengan Poli HIV atau IMS? Sebenarnya mirip, cuman lanjutannya ya. Jadi Puskesmas melalui Poli HIV IMS-nya melakukan konseling dan tes HIV secara sukarela pada pasien atau populasi kunci. Nah, selain memberikan layanan KTS atau tes HIV sukarela, Puskesmas juga memberikan layanan HIV pada pasien di poli-poli apabila pasien tersebut ada kecurigaan ke penyakit HIV atau IMS, atau kita sebut dengan TIPK, tes atas inisiatif petugas kesehatan, yang dilakukan di poli umum, poli MTBS atau poli anak, poli gigi, poli KIA, KB, misalnya pada ibu hamil melalui program triple eliminasi. Jadi semua ibu hamil wajib kita tes HIV dan sifilis. Kemudian di poli TB juga setiap penderita TB wajib diperiksa HIV-nya. Poli lansia UGD pun tetap kita periksa apabila ada kecenderungan ke penyakit HIV atau IMS.
Setelah mengetahui hasil tes, maka pasien tersebut kita berikan konseling pasca tes oleh konselor untuk dilakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan. Nah, di Puskesmas Pamulang, kita selain mempunyai poli HIV untuk tes, sekaligus melakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan. Jadi di Puskesmas Pamulang ini sudah ada fasilitas untuk tes, untuk pengobatan, dan untuk evaluasi dari pengobatan, yaitu pemeriksaan viral load. Nah, bagi populasi kunci yang hasil tesnya masih non-reaktif atau negatif, itu bisa dilakukan tes ulang 3-6 bulan kemudian. Karena kemungkinan masih berada di fase periode jendela. Jadi perlu tes ulang supaya lebih diketahui lebih dini apabila memang ternyata virus sudah masuk ke dalam darah orang tersebut. Kita Puskesmas bekerja sama dengan LSM dalam hal penjangkauan dan pendampingan pasien. Jadi secara berkala kita juga melakukan penjangkauan ke populasi kunci bersama LSM untuk melakukan tes HIV dan IMS. Nah, populasi kunci apa aja yang kita lakukan tes? Populasi kunci itu merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap HIV/AIDS dan penyakit menular seksual atau IMS. Yang termasuk populasi kunci yaitu ibu hamil, penderita TB, wanita pekerja seks atau WPS. Yang keempat yaitu lelaki seks dengan lelaki atau LSL, waria, pengguna narkoba suntik, warga binaan pemasyarakatan, dan pasangan risi atau pasangan ODIF. Pelayanan yang ada di Poli Anggrek, yaitu tes HIV, ini baik KTS maupun TIPK tadi ya. Kemudian tes IMS, konseling sebelum dan sesudah tes HIV ataupun IMS, terapi pengobatan ARV, terapi untuk infeksi nosokomial HIV atau infeksi yang menyertai penderita HIV, terapi IMS, terapi pencegahan TB pada ODIS, kemudian ada pemeriksaan notifikasi pasangan ODIS. Notifikasi pasangan itu kita memeriksa dari pasangan atau orang yang berisiko tertular dari ODIS yang kita obatin. Kemudian pemeriksaan viral load HIV untuk mengevaluasi pengobatan yang kita lakukan secara berkala, yaitu yang pertama di 6 bulan pertama pengobatan, kemudian selanjutnya setiap tahun. Kemudian Poli PDP Anggrek kita juga berkolaborasi untuk melakukan screening pada catin atau calon pengantin. Jadi screening catin ini dilakukan sekalian di Poli Anggrek. Kemudian juga melakukan rujukan ke fasilitas lanjut apabila ada yang perlu untuk dirujuk atau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Alur Poli Anggrek kita saat pasien datang, pasien mengambil nomor antrian, kemudian langsung menuju ke lantai 3 di Poli Anggrek tanpa ke loket pendaftaran. Jadi kita memutus pendaftaran supaya lebih cepat, pasien tidak ngantri kelamaan di loket pendaftaran, langsung kita daftarkan di Poli Anggrek. Kemudian pasien ke Poli Anggrek didaftarkan sesuai nomor antriannya, kemudian dilakukan pemeriksaan atau konseling, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dari hasil laboratorium diserahkan ke dokter, melakukan konseling pasca tes. Apabila hasilnya reaktif, lanjut untuk pengobatan ARV, mengikuti prosedur pengobatan. Apabila hasilnya non-reaktif, apabila
pasien tersebut termasuk populasi kunci, maka diulang 3-6 bulan kemudian dilakukan tes ulang. Kemudian pasien pulang. Tim polianggrek terdiri dari petugas RR atau petugas pencatatan dan pelaporan, Ibu Ade, kemudian penanggung jawab program HIV, Ibu Eka Nisa, kemudian saya sendiri, Dr. Nur Hikmah, sebagai dokter PDP-nya, dan apoteker Ibu Fitriani. Kita dibantu oleh tim laboratorium. Jadwal pelayanan dan lokasi polianggrek kita buka setiap hari Jumat setiap bulannya dari jam 8 sampai 13.30. Kemudian Sabtu kedua dan Sabtu keempat dengan jam yang sama untuk membantu audit yang terkendala dengan jam kerja, hari kerja. Karena kalau Sabtu kan kebanyakan pada libur. Jadi kita bantu dengan membuka di Sabtu kedua dan Sabtu keempat setiap bulannya. Lokasi polianggrek ada di lantai 3 gedung utama Puskesmas Pamulang. Ini cakupan polianggrek selama sejak buka ya. Kami buka sejak bulan Mei 2021. Nah, sampai Desember 2023 ada 80 pasien atau KD yang aktif akses ARV. Total kasus sejak dibuka itu ada 127. Nah, yang aktif 80, LFU atau lost follow up ada 14 orang. Ini sudah dilakukan penelusuran dengan dibantu LSM, akan tetapi masih belum balik untuk melakukan akses ARV kembali. Kemudian pasien meninggal ada 5 orang, pasien rujuk keluar ada 27. Rujuk keluar ini maksudnya pasien on disk itu karena pindah kerja atau pindah rumah atau mungkin pekerjaannya kena mutasi keluar kota. Jadi mereka minta dipindah ke layanan sesuai kota tempat tinggal sekarang. Dari proporsi pasien jenis kelamin, laki-laki lebih banyak, terdiri dari 106 orang, perempuan 21 orang. Kami di sini range usia dari 7 tahun sampai 62 tahun. Jadi ada pasien anak-anak di poli kami. Pasien ODIS yang ada infeksi nosokomia, ada TB paru, IMS, sifilis ada 12, IMS lainnya ada 2 orang. Dari hasil evaluasi berdasarkan viral load sampai November 2023, hasil yang sudah tersupresi atau yang virusnya sudah turun, itu ada 71 orang. Yang belum tersupresi atau hasil virusnya masih di atas 50 kopi per mililiter ada 3 orang. Yang belum dilakukan viral load ada 6 orang. Yang belum dilakukan viral load karena pengobatan belum mencapai 6 bulan. Jadi masih pasien baru. Ini lokasi poli kami di lantai 3. Ini dilakukan cek darah di laboratorium. Terima kasih. Demikian paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Yustika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Hikmah yang telah menyampaikan sharing dan paparan tentang HIV-nya. Untuk selanjutnya dibuka untuk sesi tanya jawab. Kami perkenankan untuk 3 penanya pertama terlebih dahulu. Mohon sebutkan nama peserta, nama instansi, dan pertanyaan ditujukan kepada narasumber keberapa. Oke, dipersilakan untuk raise hand. Dipersilakan bagi peserta yang ingin menanyakan pertanyaannya.
Bisa untuk raise hand. Oke, Dok. Ali Nurdin dulu. Baik, dipersilakan kepada Ibu Ali Nurdin. Ibu, ini yang mau nanya siswa, boleh ya? Boleh dipersilakan. Saya arahin dulu kameranya. Kita lagi nonton bareng-bareng. Oke, selamat siang Ibu-Ibu semuanya. Saya mau nanya, kalau untuk pemeriksaan, Suaranya kedengeran nggak? mohon maaf, suara saya kedengeran nggak? Terdengar jelas. Oke. Nama dulu. Lalu. Nama saya Wulandela Sukmasundari. Saya berasal dari SMA 6. Saya mau nanya, kalau untuk pengecekan untuk pelajar, itu apakah hasilnya akan diprivasi atau gimana ya? Izin untuk pertanyaannya untuk narasumber ketiga ya, Dr. Nur Hikmah. Boleh. Terima kasih. Baik, sama-sama. Silakan untuk Dr. Nur Hikmah bisa langsung menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi setiap pemeriksaan HIV maupun sifilis itu dilakukan privasi. Jadi kita sebelum melakukan tes, kita akan lakukan konseling. Nanti kita jelaskan tentang pemeriksaan itu. Kemudian tidak ada orang lain yang bisa mengetahui hasil. Sudah cukup? Oke, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya diperkenankan kepada peserta yang lain. Jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Baik, ini ada pertanyaan yang muncul dari chat box. Mohon izin Ibu Novi. Ya, Mbak Yustika, gimana? Ibu, izin ini ada pertanyaan dari peserta atas nama Nadifa. Untuk pertanyaannya, bagaimanakah ciri-ciri dan gejala untuk penderita yang terkena HIV ini atau orang yang terkena HIV ini? Baik. Ciri-ciri atau gejala dari orang yang terkena HIV. Gitu ya, Mbak Yustika ya. Iya, betul, Bu. Baik, teman-teman, tadi mengenai manifestasi klinis atau gejala klinis yang bisa kita lihat atau kita tampak dalam pandangan gitu ya. Karena pastinya untuk diagnosis penyakit, kalau kita mengenal tingkatan diagnosa penyakit itu kita kenal dengan tahap suspek, probable, dan confirm. Kalau suspek itu ya berarti itu dari gejala-gejala klinisnya. Tapi yang paling bagus adalah sampai tahap confirm, di mana kalau confirm itu sudah sampai pemeriksaan penunjang yang memang spesifik untuk diagnosis tersebut. Jadi kalau kita pada sampai tahap suspek, kita bisa melihat dari gejala klinisnya. Tadi yang disampaikan mengenai gejala klinis dari HIV itu ada beberapa tahapan. Pada tahap awal yaitu di mana virus tersebut baru masuk, begitu.
Di tahap ini, di tahap virus tersebut yang baru masuk, tadi pun ini yang saya baca di kolom chat ya. Kalau sariawan berulang gitu ya. Jadi sekalian ya, pada tahap virus yang baru masuk, ini umumnya gejalanya muncul gejala tapi belum spesifik gitu. Ini pun seperti yang dilansir oleh UNAIDS, United Nations HIV/AIDS. Ini adalah gambar dari UNAIDS di mana gejala-gejala ini muncul namun belum spesifik, yaitu ada night sweats, keringat malam, terus ada mouth ulcers, ada ulkus gitu ya di mulutnya, lalu ada fatigue, ada pusing itu, pusing, lalu ada demam, nyeri sendi, nyeri menelan, keletihan, dan pembesaran di kelenjar getah bening gitu ya. Ada demam pembesaran dan ada yang muncul gejala adalah adanya rash atau bintik-bintik merah dan nyeri sendi. Jadi pada tahapan awal ini kalau virusnya baru awal masuk sudah menimbulkan reaksi karena itulah Tuhan menciptakan tubuh kita begitu sempurna ya. Kita diberikan tanda bahwa apa sih yang sedang terjadi dalam tubuh kita dengan kita spesifik atau kita merespon setiap apa yang terjadi dalam tubuh kita. Ketika ada virus yang masuk, tubuh kita langsung berupaya untuk melawan dulu. Semua jenis penyakit pasti akan ada upaya dari sel-sel darah putih kita untuk mengeluarkan penyakit itu tanpa adanya bantuan intervensi dari luar seperti obat-obatan, imunisasi dan yang lain. Nah, pada tahap awal ini sudah muncul gejala namun belum spesifik. Kemudian pada tahap berikutnya adalah asimptomatik. Artinya ini virusnya itu gejalanya hilang tapi sebenarnya dia sedang masuk lebih dalam ke intraselulernya. Dia sedang melakukan proses penyatuan gitu ya dengan sel-sel dalam tubuh ODIF, yaitu di sel CD4-nya. Gejalanya akan hilang, namun sesungguhnya sedang terjadi proses internalisasi HIV ke dalam intraseluler di dalam sel. Baru setelah itu timbullah gejala yang lebih tingkatannya lebih meningkat dari tahap sedang sampai dengan berat, yaitu simptomatis. Tadi ada berat badan menurun, bahkan kadang ada kasus yang ODIF ini bisa meninggal karena kutil, karena diare. Kenapa? Karena sudah masuk tahap infeksi oportunistik, jadi sudah sampai pada tahap AIDS yang penyebab meninggalnya itu adalah kumpulan gejala-gejala itu, bukan lagi ke si HIV-nya, karena si HIV-nya ini adalah virusnya yang menyerang kekebalan tubuh, akhirnya karena diare yang berkepanjangan, dehidrasi bisa menyebabkan kepada kematian, begitu. Jadi kalau terus selalu pada sariawan berulang, apakah itu tanda-tanda HIV? Kalau varian penyebabnya banyak ya, bisa dengan adanya kekurangan atau defisiensi vitamin C atau defisiensi zat-zat vitamin dalam tubuh seseorang, atau adanya trauma karena proses menggosok gigi dan yang lain. Apakah lalu harus pengecekan viral load gitu ya? Sepanjang mungkin ada indikasi yang lain itu dimungkinkan gitu. Misalnya memang kelompok populasi kunci atau memang punya partner seksual yang perilaku seksual yang beresiko atau aktivitas yang beresiko, itu bisa menjadi indikasi kita untuk melakukan pemeriksaan begitu. Jadi tidak perlu sungkan, karena semakin dideteksi secara dini maka akan semakin diawali untuk pengobatannya dan survival untuk beraktivitas seperti orang lain itu menjadi tinggi. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri. Yang ketiga ya, bagaimana Puskesmas Pamulang menciptakan kondisi yang ramah untuk semua. Jadi kalau tidak ada keluhan-keluhan yang lain sepanjang hanya sariawan, itu umumnya kan akan sembuh dalam kisaran minggu ya, 7-10 hari bisa sembuh dengan kekebalan tubuh sendiri dari hostnya, dari orangnya, dari manusianya. Namun jika memang ada indikasi yang lain, ada keluhan tambahan yang lain, atau memang kelompok yang beresiko, sebaiknya memeriksakan diri. Saya ulas kembali bahwa dalam diagnosis HIV/AIDS itu tidak serta-merta gitu ya, karena tahapannya tadi ada gejala klinisnya, lalu sampai pada tahap confirm, yaitu harus adanya pemeriksaan berapa kadar viral load-nya atau berapa kadar CD4-nya dan ditemukan adanya HIV gitu dalam hasil pemeriksaan laboratorium. Begitu yang bisa saya sampaikan.
Mbak Yustika, mudah-mudahan jelas. Terima kasih Bu Novi atas jawaban dari pertanyaannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari peserta Nazifa tadi. Untuk selanjutnya ada yang sudah raise hand, dipersilakan kepada Eka Nisa untuk menjelaskan pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Dokter April. Kebetulan kan saya pemegang program HIV ya. Kan untuk capaian screening populasi beresiko Puskesmas Pamulang itu kan sangat belum tercapai. Saya mau bertanya, ada kiat-kiat khusus nggak dok untuk supaya capaian populasi beresiko untuk SPM-nya itu tercapai? Soalnya kebetulan baru sekitar 76% ya untuk Puskesmas Pamulang capaian SPM-nya. Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eka Nisa atas pertanyaannya. Mohon izin Dokter April. Ya Mbak Eka, ya kalau untuk screening, kita kan ada screening itu untuk populasi kunci dan satu kelompok beresiko, ya. Nah, sebetulnya yang kita sasar dulu nih yang kelompok beresiko. Ya, karena ini pasien yang datang ke kita, maksudnya sudah ada dalam genggaman kita harusnya, ya. Dimaksimalkan untuk tadi pasien-pasien TB, pasien ibu hamil, ya. Jadi berkolaborasi dengan tentunya dengan Kesga atau KYA-nya. Dan yang satu lagi yang sering terlupakan adalah pasien IMS, ya. Sering didapati dari puskesmas ini tidak ada pelaporan pasien IMS, ya. Padahal IMS itu misalnya hanya sekedar mungkin hanya kandidiasis atau apa keputihan, itu sudah masuk IMS, ya. Dan kalau mau kolaborasi lagi dengan PTM, ya. Karena ketika pasien-pasien yang sudah di IVA test dan dia menjadi positif, dia ada positifnya, itu berarti dia sudah cervicitis, itu seharusnya sudah masuk ke IMS, ya. Nah, berikutnya nanti yang baru kita menyasar ke populasi kunci. Kalau di populasi kunci kita tentunya akan berhubungan mungkin kita melalui VCT mobile bisa. Dan saya rasa kalau di Pamulang itu sebetulnya banyak ya populasi kunci. Cuman nanti memang kita untuk penjangkauan pendampingan memang kita memerlukan LSM, ya, memerlukan lembaga, ya. Nah, nanti mungkin udah ada data di Mbak Eka untuk populasi kuncinya apa aja. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke kami, ke Dinas Kesehatan, lembaga yang di situ yang bisa membantu untuk penjangkauan, gitu Mbak, untuk melakukan screening HIV. Ya, baik dok. Terima kasih Dokter Oke. April. Ya, sama-sama. Terima kasih Dokter April untuk jawabannya. Dok, izin ini ada satu penanya lagi untuk Dokter April. Ya. Ya, ini dari chatbox atas nama Aulia Dwi Cahyani, mahasiswa Stikes WDH. Izin bertanya dok, pada bayi yang lahir dengan ibu positif HIV atau AIDS, yang sudah melakukan cek lab lalu hasilnya negatif, apakah perlu untuk melakukan tes ulang lagi setelah beberapa tahun ke depan dok? Ya, kalau itu perlu dilakukan lagi, ya, perlu dilakukan tes ulang karena kita ketahui di periode HIV itu ada namanya periode jendela, ya. Setelah 3 bulan dia dicek lagi supaya ketahuan nih memang yang hasil pertama itu memang belum kelihatan atau memang benar-benar negatif, ya. Gitu ya. Baik, terima kasih Dokter April untuk jawabannya.
Ya. Bagaimana untuk Aulia Dwi Cahyani, untuk apakah sudah menjawab? Sudah, Dok. Terima kasih banyak. Ya, Terima sama-sama. kasih ya, Dok. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, jika tidak ada lagi yang bertanya, sesi diskusi telah berakhir, dan dari beberapa tanya jawab serta pemaparan dari masing-masing narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa memang masalah HIV dan AIDS ini seperti gunung es yang memang kalau di atas itu padahal kalau kita gali lagi ke bawah itu terlihat lebih banyak dari yang kita lihat di permukaan. Dari tantangannya sendiri bisa dari mulai belum semua vaskes memberikan pelayanan pengobatan pada HIV, banyak yang lost to follow untuk ODIF yang berobat, kemudian banyak ODIF yang sedang berobat tapi belum mendapatkan akses untuk tes viral load-nya. Nah, juga dalam upaya untuk meminimalisir mengeliminasi HIV ini kita kenal dengan triple 95 ya, Dok ya. Di mana yang pertama itu kita gencar melakukan screening HIV untuk mengetahui status HIV, screening HIV-nya, kemudian ODIF mendapatkan pengobatan ARV dan ODIF on ARV virus tersuspensi. Ya, betul. Dan kemudian yang kita tahu di tahun 2030 ini kita kenal dengan 330 target seperti yang disampaikan oleh Bu Novi, di mana nomor HIV transmission, nomor AIDS death, dan nomor stigma and discrimination. Baik, sampailah kita sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber inspiratif yang telah menyampaikan materi pada webinar hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Ya, untuk seluruh peserta bisa on cam untuk kita berfoto bersama terlebih dahulu. Dipersilakan bagi peserta untuk bisa on cam kameranya. Oke. Untuk materi dan hasil tanya jawab nanti akan di-upload melalui link yang akan di-share oleh panitia. Baik, untuk peserta dari teman-teman panitia akan melakukan sesi foto bersama. 3, 2, 1. Satu sesi lagi. Baik, satu sesi lagi. Oke. 3. Oke, baik, terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber yang telah berkenan hadir dalam mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali di webinar inspiratif selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. April. Iya, sama-sama Mbak Yus. Terima kasih semuanya. izin. Terima kasih Dr. April, terima kasih Bu Novi. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dok.